Dia berkata, "Wulida li ghulam, fa ataitu bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim. Fahannakahu bi tamaratin wa da'alahu bil barakah." Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Telah lahir anakku, baru saja lahir anakku." Berarti bayinya masih merah. Fa ataitu bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya beliau membawa anaknya ini yang baru lahir ini, masih bayi merah. Beliau bawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sammahu Ibrahim, memberikan nama kepada putranya Abu Musa al-Asy'ari ini dengan nama Ibrahim. Fahannakahu, kemudian Nabi mentahnik bayi ini. Ditahnik itu dilumatkan kurma, ya. Nabi melumatkan kurma di mulutnya. Kemudian para jamaah dirahmati Allah, lumatan kurma ini dioleskan di langit-langit atas dari si bayi. Ini namanya tahnik. Ini sunnah Nabi yang sering dilewatkan oleh para orang tua. Kemudian, nah di sini poinnya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wada'a lahu bil barakah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bayi tersebut dengan doa keberkahan. Lihat di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita bagaimana semenjak lahir, ya, anak itu dibimbing dengan keberkahan, didoakan dengan keberkahan. Barakallahu fikum para jamaah dirahmati Allah. Maka para suami, para bapak mesti paham masalah ini. Bagaimana dia bersikap ketika anaknya itu baru lahir. Nah, salah satu di antara petunjuk Nabi, doakan ini anak dengan doa keberkahan. Barakallahu fiik ya ghulam, barakallahu fiik ya waladi. Semoga Allah memberkahimu wahai anakku, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu wahai anakku, wahai putraku. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak lahir, ya, bagaimana manusia itu dibimbing dengan keberkahan. Bahkan kalau ada saudara kita yang kita mendengarnya mendapatkan anak keturunan, kita doakan pula. Selain mendoakan anaknya dengan doa keberkahan, kita doakan juga orang tuanya dengan doa keberkahan. Barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa rusikta birrahu. Ini doa di saat kita mendengar saudara kita mendapatkan nikmat anak keturunan, ya. Dan doa ini juga mungkin jarang dibaca. Biasanya orang kalau dapat SMS atau dapat WhatsApp, anak saya alhamdulillah sudah lahir, oh alhamdulillah ya, selamat ya, selamat ya. Kita lupa mendoakan. Doakan dengan doa keberkahan. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi bagimu fil mauhubi laka, atas anugerah anak keturunan yang Allah berikan kepadamu. Wa syakartal wahib, semoga engkau mampu bersyukur atas anugerah anak keturunan ini kepada Allah. Semoga engkau menjadi hamba yang bersyukur atas pemberian Allah ini. Karena tidak semua orang bisa dianugerahi anak keturunan. Ada orang lama menikah ternyata juga belum punya anak. Ketika orang dimudahkan punya anak, masya Allah para jamaah, ini anugerah yang besar. Maka kita doakan saudara kita ini semoga engkau mampu mensyukuri nikmat tersebut. Wa balagha asyuddahu, dan semoga kelak anak ini ketika sampai usia dewasa, ya, ruzikta birrahu, engkau diberi rezeki oleh Allah berupa bakti anakmu kepada dirimu. Karena banyak orang punya anak, anaknya enggak berkah. Banyak orang tua yang dibuat sengsara, banyak orang tua yang dibikin malu oleh kelakuan anaknya sendiri. Na'udzubillah para jamaah. Maka ini doa yang simpel namun padat. Nabi membimbing kita mendoakan orang tersebut, semoga kelak kalau anak ini sampai usia dewasa, engkau dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bakti anakmu kepada dirimu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara awal kehidupan manusia. Ternyata berkah selalu harus membersamai mereka. Sampai Nabi memberikan bimbingan seperti itu. Nanti anak itu beranjak dewasa. Orang kalau sudah dewasa ngapain biasanya? Ngapain Pak?
bekerja atau menikah dulu? Biasanya menikah, begitu ya. Urusan kerja nanti lah, gitu ya. Setelah menikah pasti Allah kasih rezeki. Dulu kan bujangan nggak punya apa-apa kan. Coba kalau nikah, masya Allah. Tiba-tiba di rumah ada dispenser, ya ada rice cooker, ada blender. Dulu waktu bujangan nggak ada ya. Sekarang jadi ada, begitu kan? Dan itu janjinya Allah. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli." Kalau sebelum nikah itu mereka ini fuqara, setelah nikah, masya Allah, Allah pasti akan berikan kecukupan kepada diri. Makanya kalau sudah nikah belum cukup juga, apa yang harus dilakukan? Nikah lagi. Barakallahu fikum. Nah itu para jamaah. Jadi kalau sudah dewasa biasanya nikah. Nah kita kalau ada saudara kita nikah, apa doanya? Doa keberkahan. Doa keberkahan. Ini yang kadang dilupakan. Mau kemana nih? Mau kondangan. Nanti kondangan ada orang tuh kondangan fokusnya makan. Kalau undangan kesimpulan masakannya enak-enak, apalagi di hotel bintang 5. Jadi cateringnya pasti enak. Masya Allah para jamaah. Ya kadang dia ngambil nasinya sedikit dulu, nanti lauknya banyak, ambil lagi nasi ditutup, sampai bertumpuk. Gak usah pengalaman ya, ini nggak pengalaman. Cuman saya pernah lihat orang modelnya begitu. Di acara akekahan, gitu. Supaya nggak kelihatan banyak, ditutup dulu, gitu, pakai nasi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau saudara kita nikah, kita doakan dengan doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa ini singkat saja. Kita semestinya hafal supaya kalau ada undangan pernikahan, saudara kita nikah, rekan kerja kita nikah, biasanya di hari Ahad kalau di Balikpapan. Maka para jamaah dirahmati Allah, ya kita bisa mendoakannya. Ya jangan fokus kepada yang lain, fokus mendoakan para jamaah. Dan doa ini doa yang mendalam sekali, doa keberkahan sebagaimana nanti maknanya. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Wa baraka 'alaika, semoga Allah pun memberkahi atas dirimu. Wa jama'a bainakuma, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua fi khairin, di dalam kebaikan. Ada laka, ada alaika. Ini kalau dalam bahasa Arab punya makna yang berbeda, dalam sekali. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi bagimu. Kata para ulama, ini maksudnya semoga pakai huruf lam kan, yang artinya milik atau bagimu. Semoga Allah memberkahi bagimu. Maksudnya apa? Ini doa memohonkan keberkahan untuk orang tersebut saat dia dalam kondisi yang lapang, mendapatkan segala sesuatu yang serba enak dalam hidupnya. Jadi kalau kamu nanti dengan pernikahan ini mendapatkan berbagai macam kelapangan, kenyamanan, kenikmatan, mendapatkan berbagai macam rezeki, semoga Allah memberkahi dirimu. Artinya keberkahan bersama dirimu. Wa baraka 'alaika, dan semoga Allah memberkahi atas dirimu. Ini konteksnya kata para ulama, ketika nanti di dalam perjalanan rumah tangganya ada saja masalah-masalah yang kemudian menjadi hambatan dan rintangan kehidupannya, semoga berkah Allah itu tetap bersama dengan dirinya. Karena siklus kehidupan manusia antara lapang dan sempit, antara susah dan senang, dan begitu. Antara sehat dan juga sakit, begitu manusia, begitu hidupnya. Maka para jamaah, dikala engkau senang nanti, dikala engkau lapang nanti, keberkahan Allah tetap bersama dengan dirimu. Demikian pula saat nanti engkau mendapatkan ujian, cobaan, rintangan dalam kehidupan rumah tanggamu, semoga Allah Subhanahu wa taala juga tetap memberikan keberkahan kepadamu. Dan semoga kalian berdua diberkahi Allah di dalam kebaikan. Nah ini saat menikah. Dan dalam keseharian kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk saling mendoakan keberkahan. Jadi kalau
kita misalkan WhatsAppan dengan teman, coba sisipkan doa. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Temanku, semoga Allah memberkahimu. Sedang apa, di mana? Ya. Kita mau ketemuan di janjian di mana? Barakallahu fiikum. Nah, ini doa keberkahan. Ya, kalau berpesan, ya kalau kemudian sehari-hari kita barakallahu fiik. Ini dibiasakan para jamaah karena doa seperti ini doa yang sangat bermanfaat. Makanya Nabi mengajari kita kalau ada saudara kita mendoakan keberkahan, barakallahu fiik, kita menjawab dengan wa fika barakallahu. Itu cara menjawabnya ya. Jadi kalau ada orang mendoakan kita barakallahu fiik, maka kita jawab wa fika barakallahu. Demikian pula untuk dirimu, semoga Allah memberkahimu. Sama kalau kita mengucapkan salam, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dititipi salam, jawabnya apa? Kadang-kadang kita dititipi salam, Mas, saya ketemu temanmu di acara sana, titip salam buat kamu. Kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Kita jawabnya alaika, ya, ke saudara kita yang menjadi perantara. Alaika wa alaihi. Alaika atas dirimu, juga atas saudara saya yang menitipkan salam kepada dirimu. Alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Nah itu. Nah ini diajarkan oleh Nabi. Nah diantaranya adalah doa keberkahan. Ya, biasakan mendoakan keberkahan. Kalau sebelum berangkat kerja suka sunkening istri tidak? Istri apa? Ya ada istrinya Ustaz. Dari siapa yang dicium? Yang punya istri, ya, yang punya istri sebelum berangkat kerja ngapain? Sun dulu keningnya sambil pamitan. Nah, ketika sun kening istri, jangan lupa doakan keberkahan. Doakan keberkahan. Ya, jangan disun tapi dimaki-maki. Awas ya kalau keluyuran. Doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Anak kita para jamaah pulang kerja biasanya menyambut kita. Abi udah pulang ya? Ya, disapa-sama kita. Dipeluk, didekap, doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Nah, begitu. Biasakan ini doa keberkahan ini. Kenapa? Karena para jamaah, berkah itu apa sih maknanya? Apa coba? Kalau didefinisikan berkah itu apa? Ini kan bahasa kita hari-hari. Semoga diberkahi. Nah, orang itu memahami berkah ini macam-macam. Ustaz, berkah itu kalau pulang pengajian nenteng komplek. Kalau itu berkah. Berkat pengajian. Nah ini harus paham. Kata para ulama yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadat al-khair wa thubutuhu, atau kasratul khair wa ziyadatuhu wa thubutuhu. Yang disebut dengan keberkahan itu adalah berlimpahnya kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan yang berlimpah tersebut, dan tetapnya kebaikan yang berlimpah itu ada pada dirinya. Jadi seputar banyak, kemudian para jamaah dirahmati Allah, bertambah, tumbuh, berkembang, dan berkah itu selalu ada pada dirinya. Kebaikan yang banyak itu selalu ada pada dirinya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin paham apa sebetulnya berkahnya kehidupan, ketika kehidupan kita itu menghasilkan limpahan kebaikan, dan kebaikan itu selalu terus bertambah dan selalu ada pada diri kita. Nah itu namanya usia dan hidup yang diberkahi. Harta yang diberkahi itu maksudnya apa? Harta yang menghasilkan banyak kebaikan. Kebaikan itu terus bertumbuh, bertambah dari wasilah harta kita, kemudian dia tetap ada pada harta kita. Nah itu namanya harta yang diberkahi. Rumah tangga yang diberkahi juga demikian. Ketika dari rumah tangga itu memproduksi banyak sekali kebaikan, kebaikannya terus semakin bertambah, kemudian kebaikannya tetap ada pada rumah tangga tersebut.
Negara yang diberkahi adalah negara yang menghasilkan banyak kebaikan. Kebaikan itu terus bertambah, berlipat-lipat, berkembang, tumbuh. Kemudian para jamaah, kebaikan itu selalu ada pada negeri tersebut. Waqis ala dzalik. Kita bisa menganalogikan ini kepada semua hal. Kerjaan kita ini berkah enggak? Lihat, menghasilkan apa dengan kerjaan ini? Kalau menghasilkan kebaikan-kebaikan yang terus bertambah dan kebaikan itu ada pada dirinya terus menerus, nah itu berarti berkah. Harta kita berkah enggak? Dilihat dipakai apa ini harta. Kalau dipakai main judi, slot, ya, ada penelitian masyarakat Indonesia yang paling banyak menggunakan. Saya juga dapat pertanyaan dari seorang ibu-ibu yang cerita, Ustaz, katanya suami saya sudah hijrah, tapi dia sering main judi online. Nah, itu namanya belum hijrah. Masjidnya saja mungkin namanya al-hijrah, orangnya belum hijrah. Nah, semoga yang ada di masjid ini, sebagaimana nama masjidnya, semuanya hijrah lahir batin, ya, bukan sekedar nama saja. Ya. Orang sekarang, masya Allah, segala sesuatu dihijrahkan. Jualan baju namanya hijrah, begitu ya. Jualan apapun pakai nama hijrah. Nah, ini bukan sekedar casing, tapi harus betul-betul didasari dengan hijrahnya batin kita, karena itu yang paling penting. Kalau orang hatinya sudah berhijrah, mudah baginya untuk menghijrahkan lisannya, mudah baginya untuk menghijrahkan amal perbuatannya, hartanya, rumah tangganya, dan seterusnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, yang penting memahami tentang masalah hijrah ini. Masih banyak poin-poin yang berkaitan dengan masalah berkah, gitu ya. Namun karena waktu yang terbatas, tadi saya dibisikin jangan lewat dari jam 1, ya, jam 13.00, karena khawatir kalau lewat nanti pekerjaannya jadi tidak berkah, gitu ya. Saya kira cukup Pak sampai di sini. Itu baru mukadimahnya. Sebetulnya isi pembahasannya masih ada poin-poin yang lain. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Lebih 56 sekarang, sisa 4 menit. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilakan. Ustaz, ada yang ambil berkah dari salim guru gitu, salaman sama teman gitu, bisa mengambil keberkahan dari orang lain gitu. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, mengambil berkah atau yang disebut mengalap berkah itu harus dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulnya. Karena al-barakatu min Allah. Aslinya berkah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki sesuatu tidak diberkahi, maka selama-lamanya tidak akan menghasilkan keberkahan. Nah, keberkahan dari sesama muslim, apalagi keberkahan dari orang-orang yang alim, dari kalangan para ulama, ya, para ulama menjelaskan mengalap berkah dari mereka adalah dengan mengambil ilmunya, ya, mengambil ilmunya, kemudian melaksanakan petua-petuanya yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah, kemudian melazimi mereka. Melazimi itu berarti membersamai mereka di dalam keseharian. Untuk apa? Untuk mengambil teladan. Ya, karena ada ilmu-ilmu yang mungkin tidak termaktub di dalam lembaran-lembaran kita, begitu ya. Kita hanya bisa menggalinya dengan kita mulazamah. Makanya sistem belajar dalam sejarah pendidikan Islam itu ada istilahnya sistem belajar mulazamah. Mulazamah itu membersamai syekhnya, membersamai gurunya. Bisa dikatakan 24 jam. Ya, dia mencontoh, melihat bagaimana gurunya duduk, bagaimana gurunya berbicara, bagaimana gurunya makan. Bahkan ketika terjadi permasalahan tertentu, bagaimana gurunya mengambil keputusan, mengambil sikap. Nah, ini namanya melazimi guru. Dan itu sumber keberkahan. Sumber keberkahan. Ya, termasuk tasawuf. Tasawuf itu bersalam-salaman. Ini juga satu amalan sunnah yang mendatangkan pahala. Mami muslimani, ya, tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu, kedua-duanya saling bersalam-salaman, ya,
Maka para jemaah yang dirahmati Allah saling mengucapkan salam, menjawab salam, kemudian yatasofahani, kedua-duanya bersalam-salaman, maka akan berguguran dosa di antara keduanya sampai mereka berpisah. Begitu. Ya, tentu kita lakukan dengan cara-cara yang terbaik yang tidak mengganggu guru kita, begitu ya. Karena terkadang para jemaah dirahmati Allah, sebagian orang pengen salaman tapi membuat tidak nyaman. Maka ya para ulama menjelaskan. Saya punya pengalaman gitu di negeri Yaman. Orang kalau salaman itu masya Allah para jemaah. Jadi salaman itu salaman yang mantap. Dua-duanya saling berdiri, ya. Kalaupun mau sun tangan, diangkat tangannya, disun begitu. Ya, terkadang mereka kalau tokoh ulama disun keningnya, begitu, disun keningnya. Tapi biasanya mereka saling menghindar kalau seperti itu. Namun keakrabannya terasa sekali. Kita di sana kalau salaman itu, cengkraman salaman itu betul-betul terasa kehangatan. Karena ada orang salaman itu cuma nempel, polip banget begitu. Teman kita begini, dia cuma ujungnya saja, jadi nempelnya ujung sama ujung. Nah ini kan satu pasti nggak merasa nyaman. Maka kalau ada orang salaman ya salaman yang baik, salaman yang baik. Ya boleh juga ta'anuk itu saling berpelukan, ya cipika-cipiki begitu ya, sewajarnya, gitu ya. Dengan cipika-cipiki seperti ke istri, gitu ya. Barakallahu fiik. Nah ini juga salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam batasannya dan tidak berlebihan. Demikian sudah jam 1 kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.